Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai metode harga pokok proses. Oke, sebelumnya semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini adalah mengenai metode harga pokok proses ya. Teman-teman, kita harus mengetahui bagaimana karakteristik daripada metode harga pokok proses. Oke. Seperti yang ada di slide yang Ibu lampirkan, teman-teman, di sini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah bahwa metode harga pokok proses produk ini ya, itu produk yang dihasilkan merupakan produk standar ya teman-teman. Kemudian juga produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan adanya perintah produksi yang berisi rencana produksi untuk jangka waktu tertentu. Jadi di sini beda ya teman-teman dengan metode harga pokok pesanan. Ya kalau metode harga pokok pesanan ketika memproduksi berdasarkan pesanan ya, baik spesifikasinya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika menggunakan harga pokok proses ya, di sini bahwa perusahaan atau entitas yang berproduksi di sini itu secara massa atau proses ya, di mana tentunya itu akan dilakukan dari periode yang satu ke periode yang selanjutnya itu adalah yang diproduksinya adalah sama teman-teman ya. Jadi kita tidak melihat pesanan apa ya dari konsumen kita ya, tapi kita terus memproduksi ya. Jadi selain itu juga produknya juga standar. Nah, standar ini artinya ya misalkan dia memproduksinya tas begitu ya dengan merek A ya, terus itulah yang dia produksi gitu ya. Mau ada pesanan mau enggak. Nah, itu terus melakukan proses produksi. Dan itu tentunya dilakukan dalam untuk jangka waktu tertentu ya, teman-teman. Ini ya, jadi harus bisa membedakan ya teman-teman ya, metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Oke, ini tadi sudah ya, kemudian di sini ya tadi kegiatan produksi dilakukan dengan adanya perintah. Nah, selain itu juga pengumpulan biaya produksi itu dilakukan per departemen produk dan per periode akuntansi ya ini. Nah selanjutnya perhitungan harga pokok persatuan itu dihitung dengan membagi total biaya produksi yang dikeluarkan dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan pada suatu periode ya. Jadi bukan per pesanan lagi ya, tapi per periode ya, tadi di awal sudah disampaikan. Jadi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penggolongan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama perusahaan yang memproduksi satu macam produk. Ya, misalkan tadi saya sampaikan mengenai memproduksi tas ya teman-teman ya, yang diproduksi adalah tas ya, tas itu saja ya, artinya standar itu saja ya, karena tidak memproduksi sesuai pesanan dari konsumen. Nah, di sini terutama perusahaan yang memproduksi satu macam produk dan biaya overhead pabrik ini dibebankan dengan biaya sesungguhnya. Yang keempat, bahwa unsur yang digolongkan dalam BOP adalah biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung ya dan tidak langsung. Oke, selanjutnya adalah di sini teman-teman semuanya bahwa dalam metode pokok proses produksi ya atau metode harga pokok proses produk diolah hanya dalam satu departemen. Ini jika tidak ada persediaan barang dalam proses awal, maka perhitungan biaya produksi dapat
dihitung dengan membuat laporan biaya produksi sebagai berikutnya. Ini kalau dalam satu departemen ya teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini adalah contoh laporan biaya produksi ini di departemen pertama, misalkan untuk bulan Februari ya tahun 2022 misalkan. Nah, di sini dapat terlihat data produksinya apa ya, kemudian dimasukkan dalam proses produk setelah ditransfer ke gudang, departemen kedua ya teman-teman. Kemudian produk dalam proses akhir, ya ini menambah ya. Nah, kemudian di sini adalah produk dalam proses akhirnya adalah hasilnya ya. Kemudian biaya dibebankan. Elemen biaya ya di sini ada BBP ya, BBB ya artinya biaya bahan baku, BTK biaya tenaga kerja, BOP biaya overhead pabrik ya. Nanti ini adalah masuk dalam total jumlah biaya produksi. Jadi ditotalkan semua. Nah, ini kalau unit equivalentnya misalkan berapa gitu ya. Nanti berarti ini HP dibagi per unit. Ya, ini rumusnya. Nah, berarti total HP per unitnya berapa? Ini totalnya ya, seperti itu. Kemudian perhitungan harga pokok. Harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang, departemen kedua. Nah, ini adalah total harga pokok per unit dikali unit ya, teman-teman. Di sini harga pokok produk dalam proses BBP-nya berapa, BTK-nya berapa, biaya overhead pabriknya berapa, kita jumlahkan adalah jumlah biaya produksi. Ya, teman-teman. Oke, nanti kita akan lebih memahami ketika kita nanti mempraktikannya ya, teman-teman. Nanti akan ada video juga ya terkait bagaimana kita mempraktikkan perhitungan metode harga pokok proses. Nah, di sini format untuk produk diolah lebih dari satu departemen ya, teman-teman, pada departemen pertama, di mana unit ekuivalennya ini adalah dari unit produk selesai ditambah dengan unit BDP akhir. BDP adalah biaya dalam proses akhir, ini dikalikan dengan persen penyelesaian ya. Kemudian untuk HP unit ini adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalen ya, yang tadi sudah juga disampaikan di sini ya. Nah, di sini adalah rumusnya ya teman-teman, nanti tetap harus melihat rumus ini ya ketika mengerjakan. Kemudian nilai BDP akhir. Nilai BDP akhir ini adalah didapat dari unit BDP akhir dikalikan dengan persen penyelesaian. Jadi berapa persen sih penyelesaiannya itu biasanya diketahui ya nanti ya. Dikalikan persen penyelesaian dikalikan dengan HP per unit. Nah, ini masing-masing elemen. Oke. Kemudian produk diolah lebih dari satu departemen produksi. Ya, kalau tadi adalah satu departemen, ini lebih dari satu departemen, teman-teman. Departemen pertama, jika tidak ada persediaan barang dalam proses awal, maka perhitungan biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan format laporan biaya produksi untuk satu departemen di atas. Yang kedua, untuk departemen keduanya ya teman-teman, dan seterusnya, jika tidak ada persediaan barang dalam proses awal, maka perhitungan biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan format laporan biaya produksi ya. Nah, ini dapat dilihat ya dari laporan biaya produksi departemen kedua ya teman-teman semuanya, misalkan untuk bulan Maret 2022 misalkan. Nah, di sini bisa terlihat data produksinya berapa, diterima dari departemen pertama berapa ya, produk selesai ditransfer ke gudang departemen selanjutnya berapa, kita totalkan baru akan menghasilkan produk dalam proses akhir. Nah, biaya kumulatif yang dibebankan ini di HP dari departemen 1, biaya ditambahkan ke departemen kedua, ini diantaranya ada BBP ya, tadi BTK, BOP, biaya kumulatif departemen kedua. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Oke, baru kita menghitung perhitungan harga pokok. Harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang departemen selanjutnya, total HP per unit dikalikan unit produksi jadi. Nah, ini format perhitungannya ya teman-teman. Nanti kita akan praktika terkait dengan metode harga pokok produksi. Teman-teman bisa lihat di video untuk praktika ini ya. Jangan lupa teman-teman simak di video terkait perhitungannya. Oke, tadi ini rumusannya bisa
teman-teman pahami di mana unit ekuivalen tadi itu adalah unit produk selesai ditambah dengan unit BDP akhir dikalikan persen penyelesaian. Kemudian untuk HP per unitnya adalah total biaya teman-teman dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian nilai BDP akhirnya adalah unit BDP akhir dikalikan persen penyelesaian, dikalikan HP atau unit masing-masing elemen. Oke, teman-teman untuk selanjutnya adalah kita lihat di slide-nya bagaimana sih akuntansi untuk harga pokok proses ya. Teman-teman bisa lihat jurnal yang diperlukan diantaranya adalah yang pertama. Bagaimana ketika kita mencatat pencatatan pemakaian bahan bakunya ya. Di sini adalah BDP BBB di departemennya ya, itu persediaan bahan baku. Kemudian di sini dapat terlihat bagaimana ketika melakukan pencatatan biaya tenaga kerjanya, yaitu BDP BTK ya departemennya, kemudian tuh gaji dan upah. Kemudian bagaimana mencatat biaya overhead pabriknya adalah BDP BOP tuh berbagi rekening yang dikredit. Selanjutnya untuk mencatat produk selesai atau ditransfer ke departemen selanjutnya, yang pertama adalah ketika produk selesai, maka persediaan produk jadi tuh BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Ini di sebelah kredit. Kemudian ketika produk yang ditransfer ke departemen berikutnya, maka mencatatnya adalah BDP BBB, departemen selanjutnya itu di debit, kemudian kreditnya adalah BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Ya, teman-teman sudah tahu kan ya singkatan ini ya. Nah, kemudian bagaimana ketika mencatat barang dalam proses akhir? Nah, di sini debitnya adalah persediaan produk dalam proses akhir, tuh BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Ya, ini di sebelah kredit. Khusus untuk produk diolah lebih dari satu departemen, dituliskan departemennya ya teman-teman. Misalkan tadi BDP BBB departemen berapa, gitu ya. Kalau produk diolahnya lebih dari satu departemen. Ya, kalau misalkan hanya satu departemen ya tidak perlu kita mencantumkan dalam kurung departemennya berapa ya, karena kan pasti hanya ada satu. Oke, selanjutnya teman-teman nanti kita bisa lanjut di video selanjutnya terkait bagaimana perhitungan di dalam atau bagaimana pencatatan atau pembukuan dengan metode harga pokok proses. Oke, di sini ada 5 soal ya teman-teman untuk latihan ya atau kuis ya. Pada kesempatan ini silakan teman-teman bisa kerjakan yang pertama, manakah yang merupakan karakteristik proses produk perusahaan yang berproduksi secara massal atau proses ya. Yang di sini ada pilihannya teman-teman. A, produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi pembeli, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan tidak sama, kegiatan produksi dimulai dengan adanya perintah produksi yang berisi rencana produksi untuk jangka waktu tertentu, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus ya, atau proses pengolahan produk terjadi secara bersambung. Nah, silakan teman-teman, ini bisa dipilih ya jawabannya. Dan soal yang kedua, bisa lihat ya di slide ini teman-teman. Kemudian soal yang ketiga juga bisa lihat di soal ini ya teman-teman. Kemudian soal yang keempat dan kelima ya teman-teman juga bisa lihat di slide ini ya. Ini ada beberapa soal yang terulang kembali ya teman-teman. Cukup kerjakan satu ya kalau soalnya adalah sama. Oke, jika sudah nanti jawabannya bisa dikirim di chat di link video ini. Oke, itu saja teman-teman untuk presentasi hari ini atau materi yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.